mardatun lirrabb, kemudian membuat Allah ridho kepada kita, wa majlatun lil basar, dan bisa menjernihkan pandangan, menjernihkan penglihatan. Ini juga mungkin faedah-faedah yang jarang kita ketahui. Dengan kita siwak itu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menjernihkan pandangan kita, lebih jernih, mungkin kita burem jadi lebih sehat. Ini bisa dicoba, bisa dicoba. Itu dengan syarat siwak yang ini. Kalau sikat gigi atau siwak yang bukan dari pohon arok ini nggak termasuk dalam hadis ini. Ini yang dimaksud adalah siwak ini, siwak dari pohon arok. Nanti di sini disebutin faedah-faedah siwak. Kemudian beliau bersabda juga, ini juga keutamaan yang sangat besar. Raq'atani bisiwak khairun min sab'ina raq'ah bighairi siwak. Kata Nabi Muhammad, 2 rakaat dengan kita bersiwak, kita sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak, lebih baik, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Masya Allah. Sholat maghrib misalnya 3 rakaat, atau sholat sunnah lah, qobliyah maghrib, nggak pakai siwak ya pahalanya 2 rakaat. Tapi kalau kita pakai siwak 70 rakaat. Ya itulah Islam ya. Islam itu subhanallah. Umat Nabi Muhammad ya begitu. Dikasih kemudahan untuk ngumpulin pahala, gampang banget kita ngumpulin pahala beneran. Beda dengan umat sebelum kita. Umat sebelum kita ya udah satu kebaikan, pahalanya 1. Kenapa? Karena umur mereka tuh panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun. Nabi Nuh aja di Al-Quran disebutin itu. Nabi Nuh itu dakwahnya aja, beliau dari sejak jadi nabi sampai meninggal, sampai beliau wafat itu 950 tahun dakwahnya. Belum lagi masa-masa dari sejak beliau lahir sampai beliau jadi nabi. Berdakwah di kaumnya aja alfasanatin illa khumsina ama, kata Allah. 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Kebayang itu. Gimana lamanya ngajak umat beliau yang susah diatur itu, 950 tahun berdakwah. Yang ikut dakwah beliau cuma 50 orang. Gimana itu? Setahun aja belum dapat 1 orang itu. 950 tahun dapat 50 orang. Kurang sabar apa Nabi Nuh? Makanya beliau termasuk ulul azmi. Sampai di level terakhir, beliau itu sampai berdoa, Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan biarkan ada orang kafir satupun di atas muka bumi ini tersisa. Binasakan semua. Dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim banjir bandang seluruh dunia yang membinasakan semua orang-orang kafir di dunia ini. Seluruh dunia meninggal semua itu. Yang hidup cuma 50 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Itu kisah nyata Allah sebutkan dalam Al-Quran, di kitab Injil juga ada sampai sekarang, kitab Taurat juga ada. Karena itu kesabaran beliau sudah puncak, dan itu adalah doa pamungkas beliau. Setiap nabi, kata Rasulullah, punya doa pamungkas yang kalau doanya diucapkan itu pasti Allah langsung kabulkan. Nabi Nuh sudah itu. Nabi Muhammad sengaja, kata Rasulullah, waqtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kalau aku, kata Rasulullah, sengaja aku siapkan doaku nanti di hari kiamat sebagai syafaat untuk umatku. Makanya itulah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa di hari kiamat beliau nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Yang penting kita meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah, insya Allah pasti dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berharap ya minimal ya sejauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, banyaknya kita maksiat, kita tetap terus berdoa, berusaha gimana caranya biar kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan itu mungkin video yang terakhir beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah, banyak video beredar itu. Seorang khotib, kalau nggak salah di Arab itu, entah di mana, itu lagi khutbah beliau itu. Lagi bahas masalah meninggal. Kemudian beliau menyampaikan, berdoa dulu, semoga kita semuanya wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba setelah beliau mengucapin la ilaha illallah langsung jatuh meninggal. Itu lagi viral itu videonya di mana-mana. Bahkan teman-teman kita yang di luar negeri itu juga sama, lagi viral video itu. Subhanallah, hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah. Maka kalau kita meninggal dalam keadaan muslim minimal seperti itu, insya Allah pasti dapat syafaat Rasul SAW. Jadi umur umat-umat sebelum kita itu panjang, sehingga pahalanya satu kebaikan satu pahala. Kalau kita, kata Nabi Muhammad, umur kita cuma 60 atau sekitar sampai 70. Itu pun juga yang sampai 70 jarang. Nggak sebanyak, rata-ratanya 60 sekian, nggak nyampe 70. Yang lebih 70 jarang. Yang sampai 100 apalagi. Zaman sekarang kalau umurnya nyampe 100 itu sudah subhanallah. Jarang banget, jarang banget. Makanya, karena adilnya Allah kepada umat manusia, kita yang umurnya sedikit,
pahalanya itu Allah lipat gandakan. Satu kebaikan minimal 10. Kata Nabi Muhammad, wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan 10 pahala. Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an, man amila sholihan falahu asyru amsalihha. Sama, artinya barang siapa yang beramal soleh, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Itu minimal. Bisa, kata Rasulullah, bisa sampai 70 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan ada ibadah-ibadah di umat ini yang Allah berikan balasan tanpa hisab, tanpa hitungan. Salah satu amal ibadah yang balasannya tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa angka. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, yang penting Allah yang tahu. Batasannya siapa? Salah satunya puasa. Puasa itu, kata Allah, semua ibadah itu adalah milik umatku, milik manusia, kecuali puasa. Fahuwali, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan memberikan balasannya. Kita nggak tahu puasa itu pahalanya seberapa besar. Kemudian yang kedua, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahalanya bighairi hisab, kata Allah, tanpa ada hitungan. Gak kebayang gimana tanpa ada hitungan. Allah alam. Kita banyak maksiat barangkali, banyak dosanya. Dosa kita sebanyak-banyaknya dosa kita kan pasti ada hitungannya. Berapa kali gibah, berapa kali berdusta, berapa kali ini dan seterusnya. Itu ada hitungannya, ada angkanya. Allah Maha tahu. Tapi kalau pahala sabar ini, pahalanya nggak ada batasan angka. Allah alam. Bisa jadi dengan sabar kita bisa mengalahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh, para ulama, ketika mendapat musibah mereka bersyukur. Bahkan dapat musibah itu sujud syukur. Dapat penyakit berat, sujud syukur. Kenapa? Karena berarti Allah ingin dia itu menjadi orang yang sabar. Pahala sabar itu sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, mengenal tentang bagaimana cara Allah memperlakukan hambanya, bahkan kadang ada orang yang berharap, ya Allah berikanlah aku ujian sebanyak-banyaknya, biar aku semakin banyak bersabar. Kita belum nyampe level situ. Kalau bisa kita itu masuk surga, tapi di dunia juga enak, kan begitu. Di dunia nikmat, enak, sesuai yang kita inginkan atau bahkan lebih. Di surga juga tinggi derajat kita. Kalau orang-orang soleh, ya nggak apa-apa, di dunia ini saya mendapatkan ujian dan cobaan, bahkan bersyukur. Di Mesir itu ada seorang syekh pengarang kitab, itu kitabnya sampai diterjemahin ke berbagai bahasa. Namanya Khalid Umar Khalid, Syekh Khalid bin Umar bin Khalid. Syekh Khalid ini di dalam salah satu bukunya menulis cerita kisah nyata. Beliau punya teman, seorang ulama juga, yang mana teman beliau ini dulunya bukan seorang ulama, orang biasa, bahkan ahli maksiat, jarang sholat, orang Mesir, orang Arab, tetap aja ada yang jarang sholat, banyak maksiat dan seterusnya. Sampai teman beliau ini suatu hari pernah tertimpa penyakit komplikasi, jadi nggak bisa kemana-mana, ya istilahnya bed rest gitu ya, tidur di ranjang terus, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih hidup. Penyakitnya banyak banget, berat-berat semuanya. Akhirnya Syekh Khalid ini berziarah, mengunjungi temannya, menjenguk temannya, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, gimana kondisi ente gini? Alhamdulillah saya baik segala macam. Apa, bagaimana sih ceritanya kok bisa begini? Intinya orang ini bilang begini, saya bersyukur sekali dengan saya dikasih penyakit ini, akhirnya saya tuh bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa banyak berzikir, saya berhenti bermaksiat, saya jadi ingat mati, saya jadi sholat, jadi puasa, yang wajib-wajib saya usahakan untuk saya kerjakan. Intinya begitu. Bahkan kadang Allah memberikan hikmah yang besar dari penyakit atau dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya kita harus tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun masalahnya, ya insya Allah itu ada hikmahnya. Jadi yang pertama tadi yang dibalas tanpa hisab adalah puasa, kemudian yang kedua adalah sabar. Dan itu khusus umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga kita bulan Ramadan kemarin, Allah kasih kado istimewa Lailatul Qadar. Nggak ada Lailatul Qadar kalau di zaman umat-umat sebelum kita. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Mana ada umat yang dikasih seperti kita? Nggak ada. Kalau kita di malam Lailatul Qadar kemarin, misalnya baca Al-Quran satu ayat aja, itu kita seakan-akan baca ayat itu lebih lama daripada 83 tahun nggak berhenti-berhenti. 1000 bulan kan 83 tahun sekian bulan. Oh, itu betapa dermawannya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ya ini juga termasuk kemurahan Allah kepada kita. 2 rakaat cuma sekedar menggunakan siwak, meskipun nggak pakai ini ya, umum pakai siwak, sikat gigi atau pakai ujung kain ataupun apa yang lain. Selama kita menggosok gigi kita sebelum sholat, maka itu sudah dibalas seperti lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kemudian juga ada hadis lain, fadlus sholah bisiwak, keutamaan sholat dengan siwak ala sholah bighairi siwak sab'ina dhifa. Daripada sholat tanpa siwak itu 70 kali lipat, sama seperti yang tadi. Nah ini faedah-faedah siwak ya, faedah-faedah siwak itu banyak. Sebagian ulama menyebutkan bahkan sampai 70. Ada ulama yang menyebutkan faedah siwak itu, keutamaan siwak, fungsi siwak ada sampai menyebutkan 70. Yang pertama, yazidu fil fasahah wal aqli wal hifdzi, menambah kefasihan. Kalau kita pakai siwak terus, insya Allah kita ngomong semakin lancar. Kalau misalnya kita sebagai ketua RT atau ketua RW atau mau nyalonin kepala desa pakai siwak, jadi kampanyenya itu lancar. Misalnya, atau pejabat publik mau diwawancara di TV live, bawa siwak dulu di belakang panggung, ya siwak dulu biar lancar. Atau mau ngelamar untuk istri yang kedua, ketiga, ya siwak biar lancar. Kemudian menambah akal, jadi tambah tajam akalnya itu. Kita kalau baca buku cepat paham. Karena memang ini sudah banyak diteliti ya, banyak diteliti. Memang di dalam kayu arok ini banyak banyak zat-zat yang bermanfaat gitu. Makanya zaman sekarang itu termasuk herbal kan siwak. Di barat aja itu sudah mulai banyak menggunakan siwak. Sikat odol-odol itu di barat, jangankan di kita Indonesia, di barat itu sudah mulai banyak odol-odol mereka yang ditambah ekstrak siwak. Memang ada faedahnya di situ. Wal hifdi, cepat hafalannya, nambah cepat hafalan. Kita mau ngafal surat apa Yusuf, kayak siwak, insya Allah cepat. Surat Yusuf, siwaknya lupa. Kayaknya dulu saya pernah punya guru. Ketika di kampus itu pernah punya guru, beliau itu buta. Habib siapa lupa saya namanya. Beliau itu buta, beliau itu nerima setoran hafalan mahasiswa tuh kalau mau setoran ke beliau buta, tapi hafid Quran 30 juz mungkin. Gak bisa lihat Al-Quran, buta. Dan satu syarat beliau nerima setoran itu, beliau kasih syarat, siapapun yang setoran ke saya harus bersiwak dulu. Harus, aturan dari beliau begitu. Kalau nggak bersiwak, jangan. Sampai saya punya teman itu orang Jawa Tengah, satu asrama sama saya, mau setoran. Kan tempat dari kampus itu ke tempat beliau itu cukup jauh. Udah hampir nyampe, baru ingat teman saya kalau dia lupa bawa siwak. Akhirnya mau balik jauh, dalam hati teman saya ini ada pikiran, nggak apa-apalah, sekali ini nggak pakai siwak, toh nggak kelihatan juga. Gitu. Dia langsung duduk di hadapan syekhnya, di hadapan Habib ini. Ya Habib ini langsung bilang, ambil dulu siwaknya. Teman saya baru nyadar, ketahuan juga saya ini. Kok bisa gitu? Gak bisa ngelihat tapi bisa tahu kalau yang di hadapan itu nggak bawa siwak. Itulah salah satu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang di satu sisi punya kekurangan. Makanya biasanya orang yang nggak bisa ngelihat secara zahir, biasanya itu nggak cuma di sana, di kita juga, sekitar kita orang yang biasanya yang buta itu biasanya punya mata batin lebih kuat dari kita. Makanya kadang orang buta itu ya bawa tongkat memang, cuma kadang mereka tuh kekuatan hafalannya lebih kuat. Kalau dari pintu stasiun ke tempat mobil berapa langkah, itu bisa punya feeling yang kuat mereka itu. Itulah kelebihannya. Jadi guru saya itu pernah, ya memang syarat beliau untuk menerima setoran santri itu atau mahasiswa harus pakai siwak, karena itu bisa memperkuat hafalan. Ya kalau kita punya anak, punya murid ya, kasih tahu itu biar kuat dan nempel hafalannya. Wa yahuddul basar, mempertajam penglihatan tadi kita sebutkan. Ya Allah alam gimana cara Allah memberikan faedah ini. Kita bersiwak, siwaknya di gigi, siwaknya di mulut, tapi bisa menajamkan pandangan. Sama kayak obat. Kita minum obat, sakit kepala nih, minum obat, masuknya ke lambung kan?
tapi yang sembuh kepala. Ya itulah ilmu kedokteran aja begitu, apalagi keutamaan siwak ini dari Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad bisa menajamkan pandangan. Kemudian wa yusahhilun naza, dan memudahkan ketika naza sakaratul maut. Ini juga penting nih. Ketika sakaratul maut, mungkin barangkali ada orang yang susah. Wah, ini udah lama nih, udah berhari-hari sakaratul maut. Siwakin. Insya Allah itu memudahkan, disiwakin. Dan ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau sakit itu. Beliau sakit panas, demam tinggi. Di hari terakhir beliau, di hari Senin itu, hari terakhir, pagi-pagi, ya, sekitar habis subuh, beliau itu sudah lemes, sudah nggak bisa ngimamin sholat jamaah. Kemudian beliau itu dirawat sama berhari-hari itu di rumah Siti Aisyah. Ketika beliau berbaring, Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang memang beliau khidmah kepada Rasul, melayani Rasulullah di bidang siwak sama sandal. Kayak kiai-kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, di pesantren-pesantren itu begitu. Rasulullah juga banyak punya khodim-khodim gitu ya. Banyak orang dalamnya gitu, dalam apa namanya? Abdi dalam ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud tugasnya bagian yang kemana-mana bawain siwak sama sandal Rasul. Kalau kemana Rasulullah naik kemana dipegang sandalnya. Rasulullah udah siap mau turun, siapin. Ya begitu, sama kayak santri-santri kita itu berkhidmah kepada guru-gurunya atau kiai-kiainya. Nah, kalau Bilal ini tugasnya untuk mengatur mengatur konsumsi keluarga Rasul. Jadi yang ngatur gandum untuk istri yang ini sekian begitu. Kemudian juga ada yang bagian nulis, kemudian juga ada yang bagian ngerawat unta Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing punya tugas. Abdullah bin Mas'ud, beliau itu dikenal sebagai sahibu na'li Rasulillah dan sahibu siwaki Rasulillah, pelayannya sendal dan siwaknya Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah sakit berbaring di hari terakhir itu, hari Senin, pagi-pagi, Abdullah bin Mas'ud masuk ke kamar Rasulullah, kamar Siti Aisyah, dan Abdullah bin Mas'ud lagi pegang siwak. Kelihatan oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud pegang siwak. Akhirnya Rasulullah itu karena memang sudah nggak bisa ngomong, udah lemes, akhirnya beliau tuh memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau itu pengen bersiwak. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud datang mendekat kepada Rasulullah SAW